Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Memberi itu bukti mengasihi. Allah adalah kasih dan kasih adalah pribadinya. Dia tidak bisa bertindak di luar kasih. Jika kita mengasihi Allah, kita akan taat pada perintahnya dan hidup menurut jalan-jalannya. Kasih sejati bukan hanya kata-kata, tetapi tindakan. Kasih itu memberi, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian, waktu, dan dukungan. Seorang teman yang gagal dalam usahanya bercerita, papanya sekedar memberinya modal, tetapi tidak menuntunnya kemana dia harus melangkah, pertimbangan apa saja yang harus dipikirkan sebelum mengambil keputusan, dan gagal. Sesungguhnya yang dibutuhkan teman ini bukan sekedar uang, tetapi mentor. Elisa, putri sulung kami, memulai bisnis dengan modal sendiri. Sebelumnya dia menjadi desainer, dosen, dan sebagainya, hingga memutuskan berbisnis peralatan olahraga, The Republic of Swarga, SVRG. Elisa selalu meminta pertimbangan Pak Indra, papanya, sebelum mengambil keputusan. Meski dalam bisnis online Pak Indra tidak selalu memiliki jawaban pasti, namun arahan dan kepercayaan dari ayahnya sangat berarti. Memberi tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam memberikan arahan yang bermanfaat. Pak FX adalah seorang cesor yang membeli aset-aset macet dari bank. Saya pertama kali mengenalnya saat membeli salah satu asetnya. Suatu hari beliau menawarkan sebuah cara membantu orang yang kesulitan, bukan dengan uang, tetapi dengan memberikan solusi kepada mereka yang terjebak dalam kredit macet di bank. Bu Yeni, bisa nggak saya membantu orang-orang ini bukan dengan uang, tetapi dengan memberi mereka solusi untuk keluar dari masalah kredit macet? Tanya Pak FX. Tentu bisa, Pak. Banyak yang tidak tahu cara menyelesaikannya, ujar saya. Berkat bantuan Pak FX, beberapa pembaca Seruput Kopi Cantik yang terjebak dalam masalah kredit macet berhasil mendapatkan jalan keluar. Salah satunya adalah Pak John yang sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Pak FX. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuannya selama ini saat kami berproses dengan kredit macet di bank. Tuhan sudah memakai Pak FX untuk menolong kami. Masukan-masukan Pak FX ketika kami mendapat tekanan dari bank sangat membantu dan menguatkan, sehingga aku bisa tetap bekerja dengan tenang. Besok kami akan serah terima rumah dengan pembeli dan kami sudah pindah ke tempat kontrakan yang lebih baik. Kelebihan dana yang ada juga sudah kami gunakan untuk melunasi pinjaman di tempat lain. Terima kasih banyak Pak FX. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga. Ungkap Pak John dengan penuh rasa syukur. Berkat kebaikan hati Pak FX, hidup banyak orang yang terperangkap dalam kesulitan finansial bisa berubah. Ini menunjukkan bahwa kadang-kadang solusi terbaik bukanlah uang, tetapi pemahaman, dukungan, dan bimbingan yang tepat waktu. Saat sahabat sakit, meski bukan dokter, kita bisa memberikan dukungan melalui doa, menemani, dan membantu yang tidak bisa mereka lakukan. Kita juga bisa memotivasi dan mengubah perspektif mereka, mengingat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jika doa belum dijawab, kita perlu memeriksa diri.
Anugerah Tuhan terus mengalir, tetapi kita harus memastikan tidak ada kebocoran dalam tanda kutip dalam hidup kita yang menghalangi berkat-Nya. Saat teman terpuruk, kita bisa menjadi kekuatan, memperkuat iman mereka dan menjadi jawaban doa bagi mereka. Memberi adalah tindakan nyata yang menunjukkan adanya kasih. Jadi, ukuran pemberian kita adalah ukuran kasih kita. Semakin banyak memberi diri, waktu, perhatian, kasih sayang, kesabaran, harta kita, semakin kita mengasihi. Menghindari perselisihan dengan pasangan adalah bentuk kasih. Kita memberi diri, waktu, perhatian, dan berkorban untuk hal-hal kecil yang bisa diabaikan, seperti keinginan untuk diperhatikan demi menjaga keharmonisan. Tetapi karena keluarga ada di dalam otoritas kita, saat ada hal-hal yang melanggar firman dan kebenaran, kasih itu mengoreksi dengan jujur, namun dengan cara yang bijak. Ini harus kita pertanggungjawabkan kelak kepada Tuhan. Sebaliknya, orang-orang di luar otoritas kita minta hikmat Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa mengoreksi semua orang. Be wise. Hanya orang-orang di dalam otoritas dan teman-teman dekat kita saja kita dapat mengoreksinya. Saya selalu berprinsip, kalau saya mengasihi orang itu saat ada yang saya tahu berbahaya atau salah, saya akan beritahu. Kasih memikirkan kepentingan dan kebaikannya, bukan keuntungan pribadi kita. Bagaimana dengan Anda? Kita bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Quote dari Amy Carmichael. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.